Baik, silakan Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin hadza wa ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada siang yang indah ini. Allah menghimpun kita di salah satu rumahnya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim huwa sahih. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata an-nasihah di dalam bahasa Arab maknanya sebenarnya agak berbeda dengan kita fahami dalam bahasa Indonesia sebagai nasihat. Misalnya kita menemukannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah an-nasihah. Kita di dalam terjemahan kemudian menerjemahkannya sebagai agama adalah nasihat. Coba kita telisik lebih jauh dulu hadisnya. Kulna, kata para sahabat, kami berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapakah an-nasihah itu ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nabi SAW mengatakan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang awamnya kaum muslimin semuanya. Nah, kalau kita terjemahkan an-nasihah sebagai nasihat, maka kalimatnya menjadi agak perlu penjelasan lebih jauh. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabullah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk imam-imam pemimpin kaum muslimin dan orang awam mereka. Maka kita kesulitan di dalam menjelaskan apa makna nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabillah, nasihat untuk Rasulullah. Maka dari itu kata nasihat di dalam hadis ini ad-dinun nasihah, agama adalah nasihah, terjemah yang paling tepat adalah ketulusan. Sebagaimana kata taubatan nasuha, taubatan nasuha maknanya adalah taubat yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Maka kalau kita maknai hadis tadi, ad-dinun nasihah, agama adalah ketulusan. Ketulusan untuk siapa ya Rasulullah?
Pertama-tama ketulusan untuk Allah. Maka di dalam syarah hadis ini disebutkan makna an-nasihatu lillah adalah anta budallah wahdah la syarikalah, yaitu untuk beribadah kepada Allah, hanya Dia seorang yang diibadahi, hanya Dia satu-satunya yang diibadahi, tiada sekutu baginya. Ini disebut adalah an-nasihatu lillah. Ketulusan atau nasihat untuk Allah adalah kita tidak mempersekutukan Allah di dalam beribadah dengan siapapun juga. Jadi di sini makna nasihat adalah ketulusan. Kemudian an-nasihatu li kitabillah, nasihat atau ketulusan untuk kitabullah, apa maknanya? Yakni ketika kita sebagai seorang hamba menjadikan kitabullah sebagai adzikr, sebagai pengingat bagi kita, sebagai mau'izah, nasihat-nasihat bagi kita, sebagai hudan, petunjuk bagi kita, dan sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan bagi kita, sebagai pemberi janji, wa'ad dan wa'id, dan pemberi juga nasihat bagi kita. Ini yang disebut sebagai ketulusan kepada kitabullah. Kita menjadikan dia sebagai marja, sebagai rujukan tertinggi kita di dalam menghadapi seluruh kehidupan kita. Ini nasihat untuk kitabullah. Yang ketiga, nasihat untuk Rasulullah. Ketulusan kita kepada Nabi SAW adalah dengan mengakui dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kita, dan bahwa dia telah menyampaikannya dengan penuh kejujuran. Beliau siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Beliau telah menjadi pembawa kabar gembira, peringatan, wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira, menjadi penyeru ke jalan Allah atas izinnya, dan juga menjadi pelita yang menerangi jalan kita. Sirajan munira, kalau matahari itu oleh Allah disifati sebagai wa ja'alna syamsa siraja wa qamaram munira, kami jadikan matahari bersinar dan kami jadikan bulan bercahaya. Kalau Rasulullah SAW itu sirajan munira, dua-duanya. Matahari tampak bagi kita di siang hari, rembulan tampak bagi kita di malam hari. Maka Nabi SAW yang disifati dengan sifat matahari sekaligus sifat rembulan adalah pembawa terang bagi kita di siang maupun malam hari. Maka beliau adalah uswah hasanah kita, beliau adalah qudwah, tauladan kita. Beliau adalah orang yang mencintai kita, maka kita pun mencintainya. Sebagaimana sabda beliau, melebihi cinta kita kepada ayah-ayah kita, istri-istri kita, anak-anak kita, harta-harta kita, bahkan diri kita sendiri. Itu adalah an-nasihatu li Rasulillah. Nasihat kita untuk Rasulullah, ketulusan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, an-nasihatu li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ketulusan kita untuk para pemimpin kaum muslimin, pada para ulama kita, pada umara kita yang berjalan di atas kebenaran, yang taat kepada Allah, yang memerintahkan kita juga untuk taat kepada Allah, yang tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat atau mempersekutukan Allah. Maka kepada mereka kita berikan ketaatan kita berikan sam'an wa ta'atan, kita dengar dan kita taat kepada mereka, kita laksanakan apa-apa yang menjadi taujih mereka. Ini kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, para ulama dan para umara. Dan yang terakhir, ammatihim, kepada seluruh kaum muslimin semuanya. Jika kita
salamatus sadr, lapang dada kepada mereka, berprasangka baik kepada mereka. Ketulusan kita kepada mereka juga adalah bagaimana kita saling kenal dengan mereka, saling memahami dengan mereka, saling menolong semampu kita, saling menanggung beban, bahkan jika mungkin ithar di dalam ukhuwah, mendahulukan mereka meskipun kita memerlukan apa-apa yang menjadi kebutuhan bersama. Ini adalah ketulusan kita kepada mereka semua. Nah, menarik sekali orang Indonesia menyebut satu peringatan dan masukan kepada sesama sebagai nasihat. Ini orang Indonesia dalam bahasa Indonesia menyerap kata nasihat bukan dimaknai sebagai ketulusan, tetapi nasihat adalah satu pemberian yang sangat indah berupa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, perintah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan mencegah perbuatan-perbuatan buruk kepada saudara kita. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai nasihat. Masukan yang menguatkan ketika sedang ada masalah, yang membuat kita tentram, yang mengingatkan kita akan Allah, yang mengingatkan kita akan surga, yang mengingatkan kita akan akhirat, yang mengingatkan kita akan kematian, yang mengingatkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah, kita menyebutnya sebagai nasihat. Itulah penghargaan tinggi orang Indonesia kepada apa yang disampaikan orang lain sebagai hadiah untuk hatinya, maka disebut sebagai nasihat. Padahal tadi kita sudah sebut makna nasihat aslinya dalam bahasa Arab artinya ketulusan. Jadi kita ini sudah menyebut orang yang memberi nasihat itu adalah orang yang tulus. Masya Allah, inilah kebaikannya orang Indonesia yang memandang nasihat sebagai sebuah ketulusan. Memandang apa yang diberikan orang untuk meluruskan jika dia bengkok, membetulkan jika dia keliru, gitu ya. Ini disebut sebagai ketulusan, disebut sebagai nasihat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka menarik sekali tema yang kita angkat hari ini, menasihati dengan cinta, maknanya sudah tulus, penuh cinta pula, gitu ya. Sudah tulus, dilakukan pula dengan penuh kecintaan. Maka memang di dalam Islam selalu ada dimensi zahir dan dimensi batin dari setiap amal soleh. Dimensi batinnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Dimensi lahiriahnya adalah ada tata cara yang sepatutnya diikuti supaya dia tepat sasaran, supaya dia sampai, supaya dia berhikmah. Jadi di dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Atau dalam surah Tabarak Al-Mulk ayat kedua, juga bisa kita dapati kalimat yang mirip dalam surah Al-Kahfi ayat yang ketujuh. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami uji siapa di antara mereka manusia yang terbaik amalnya. Maka dimensi ahsanu amala, terbaik amalnya, menurut Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama atba'ut tabi'in, dikatakan oleh beliau disebut sebagai ahsanu amala jika dia akhlasuhum niyatan lillahi ta'ala, niatnya paling ikhlas untuk Allah semata-mata, dan atba'uhum li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tata caranya. Sebab ikhlas karena Allah itulah dasar dari segalanya, niatnya. Yang kedua, dia mengikuti sunnah, mengikuti tata cara yang dituntunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita meyakini orang yang paling cinta kepada Allah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling tahu bagaimana mengungkapkan cinta kepada Allah melalui ucapan maupun perbuatan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi disebut sebagai menasehati dengan cinta, maka benar, yakni ada ketulusan karena Allah di dalam menyampaikan, sekaligus penuh cinta mengikuti orang yang paling penuh cinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam memberikan nasihat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi menasihati dengan cinta, apa syaratnya? Yang pertama, dimensi batinnya karena Allah. Setiap kali kita memberikan nasihat kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat handai taulan, kesemuanya dan kaum muslimin pada umumnya, dasarnya pertama-tama harus karena Allah. Bukan karena kita merasa lebih baik, bukan karena kita merasa lebih mulia, bukan karena kita kemudian dengan nasihat itu merasa pasti bahwa kitalah yang berada di atas kebenaran sementara dia pasti berada di dalam kesalahan. Semuanya ini kita lakukan karena Allah. Apalagi jangan sampai nasihat ini kita niatkan karena niat-niat dunia, karena ingin mendapatkan balasan cintanya, balasan perhatiannya, balasan hartanya, balasan kedudukan, balasan jabatan dan lain sebagainya, yang itu semua adalah niat dunia. Nasihat dengan cinta pertama-tama dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah. Kenapa kita menasihati karena Allah? Karena Allah telah menyediakan balasan yang sangat cukup bagi kita, bagi orang yang mau memberi nasihat kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pertama-tama orang yang saling memberi nasihat, mereka terbebas dari kerugian yang mendera hampir semua manusia. Wal 'asr, kata Allah, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Pertama-tama saling memberi wasiat atau nasihat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran, juga di dalam ayat lain di suratil Balad misalnya di dalam kasih sayang, wa tawasau bil marhamah. Maka kesemua itu membebaskan kita dari kerugian yang mendera semua manusia. Manusia itu semuanya rugi kecuali beriman, beramal saleh dan saling menasihati. Jadi pertama-tama kenapa kita meniatkannya karena Allah? Karena Allah memberikan kepada kita balasan yang sangat cukup. Di dalam kita memberi nasihat, pertama-tama kita dibebaskan dari kerugian. Yang kedua, orang yang menasihati itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab di dunia maupun di akhirat. Dalam kisah orang-orang yang melanggar hari Sabat, hari Sabtu, ketika ta'tihim khitanuhum surra'an yauma sabtihim wa yauma la yasbituna la ta'tihim, ketika ikan-ikan oleh Allah dijadikan datang pada hari Sabtu dengan bergerombol sangat banyak kepada kaum yang tinggal di tepi laut ini, Hadratul Bahar ini, padahal mereka dilarang untuk menangkap ikan hari Sabtu. Padahal hari selain Sabtu ikan itu datangnya tidak seberbondong-bondong itu. Maka ujian itu memang datang di sesuatu yang titik lemah kita semua. Ini orang-orang hari Sabtu ini, wah hari Sabtu saatnya beribadah, ikannya justru banyak. Kalau sudah menjelang Jumatan itu, Pak, jaga warung yang beli kok datang terus. Gitu ya. Kalau sudah azan maghrib itu sinetron tuh bagus-bagusnya ya Bu. Masya Allah. Ceritanya lagi seru-serunya. Ya, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya pada saat kita
dipanggil untuk mengabdi kepada Allah, apakah kita lebih mencintai Allah, mendahulukan Allah daripada semua yang ada di dunia ini atau tidak? Ujiannya seperti itu. Nah, kemudian mereka melanggar hari Sabtu, maka kaum itu terbagi menjadi 3 golongan. Satu yang melanggar hari Sabtu, yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka menasihati, mereka mencegah sekuat tenaga mereka, memberitahu larangan Allah, mengingatkan kepada kaumnya. Yang ketiga, orang yang tidak ikut bermaksiat, tidak ikut melanggar hari Sabtu, tetapi malah menegur orang-orang yang berdakwah. Mereka mengatakan, buat apa kalian beri peringatan satu kaum yang kalau Allah mau mengadab mereka pasti Allah akan azab. Udah deh, urusan kita sendiri aja, nggak usah ngurusin urusan mereka, nggak usah diusik, bikin rame aja. Udah kita diem aja deh. Yang penting kita nggak ikut-ikut. Ini golongan ketiga. Allah Subhanahu wa taala menutup kisah ini dengan menyatakan, maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari kemungkaran. Maka kami selamatkan mereka, orang-orang yang mencegah dari kemungkaran, dan kami binasakan orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, di sini ternyata Allah mengatakan yang diselamatkan adalah orang-orang yang mencegah kerusakan, yang melakukan nasihat dengan cinta itu, sementara orang yang tidak melakukan nasihat dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang setuju dengan kemungkaran, sehingga dimasukkan ke dalam golongan orang yang zalim, yang dengan begitu telah menghalalkan turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum tersebut. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi pertama kita menyebut orang yang memberi nasihat itu balasan dari Allah sangat besar, yaitu diselamatkan dari kerugian. Yang kedua lebih besar lagi, diselamatkan dari azab di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang mencegah kemungkaran ini, yang memberi nasihat ini sebagai orang-orang yang ahsanu qaula. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Kalau Allah bertanya seperti ini namanya istifham ingkari. Istifham ingkari alias kalimat retoris, itu tidak butuh jawaban. Kalau terjemahnya berbunyi, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang? Itu nerjemahkannya jangan panjang-panjang begitu. Nerjemahkannya ringkes, yaitu tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru, gitu ya, ke jalan Allah, dan dia beramal saleh, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah. Jadi dai itu yang memberi nasihat yang tulus, itu oleh Allah disebut sebaik-baik perkataan. Ini penghargaan ketiga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang memberi nasihat itu maka pahala baginya, dalam sebuah hadis disebutkan khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya, atau dalam riwayat lain minimal khairul laka min khumurin na'am, lebih baik bagimu daripada onta merah. Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh datang ke Saudi, pernah lihat belum unta warnanya merah? Ada enggak unta warnanya merah? Ada, tetapi sangat langka sehingga harganya berlipat-lipat kali dibanding unta biasa. Kalau kita ke Toraja ada namanya tedong bunga, kebo bule bahasa Jawanya, kerbau bule, itu harganya satu ekor bisa 500 juta rupiah, berbeda dengan kerbau biasa yang hanya beberapa puluh juta rupiah. Demikian pula unta merah, dalam bahasa Italia merah disebut sebagai Ferrari, itu merah artinya. Makanya merah itu Ferrari, unta merah, unta Ferrari gitu ya. Itu minimalnya lebih bagus daripada unta merah, minimalnya lebih bagus daripada merah Ferrari itu tadi.
Jadi ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Yang berikutnya, orang yang menyeru ke jalan Allah itu, maka hewan-hewan di dalam hutan, burung yang terbang di langit, ikan-ikan di dalam lautan, sampai binatang-binatang kecil di dalam liang mereka, maka semuanya bersalawat, mendoakan, memohonkan ampunan dan curahan rahmat bagi orang yang berdakwah fi sabilillah. Ke semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi yang mendoakan orang-orang yang memberi nasihat. Yang berikutnya, orang yang memberi nasihat, orang yang berdakwah pada umat ini, maka dia memakai selendang yang dulu hanya dipakai oleh para nabi dan para rasul, yaitu selendang dakwah. Jadi Nabi SAW bersabda, nahnul akhiruna sabiqun, kita adalah kaum yang paling akhir tetapi paling duluan. Apa maksudnya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu paling akhir ditampilkan di dalam pentas kehidupan di muka bumi. Umat Muhammad SAW itu paling akhir, paling belakangan. Tetapi umat Muhammad SAW adalah umat yang pertama kali diizinkan masuk ke dalam surga. Tidak ada umat lain yang diizinkan untuk masuk ke surga Allah sebelum umat Muhammad SAW memasukinya. Kenapa sebabnya? Kok umatnya Muhammad ini paling akhir ditampilkan dalam sejarah kehidupan manusia, tetapi paling awal dimasukkan ke dalam surga? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, karena umat Muhammad memakai selendang yang dulu hanya dipakai oleh para nabi dan para rasul. Coba perhatikan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang berdakwah di tengah kaum Nabi Nuh? Nabi Nuh sendiri. Apakah besannya Nabi Nuh berdakwah? Enggak. Apakah menantunya Nabi Nuh berdakwah? Enggak ada ceritanya. Yang diceritakan berdakwah adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Demikian pula pada kaum-kaum yang lain, selain yang diberi amanat oleh Allah untuk melaksanakan dakwah, memberikan nasihat, maka tidak melakukan yang demikian itu dan bukan kewajiban baginya. Sementara umat Muhammad akan mendapatkan gelar khaira ummah kalau apa? Kalau mereka semua berdakwah kepada Allah. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum adalah kalian itu khaira ummah, sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian seru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian cegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan yang luar biasa mengantar kita kepada keadaan sebaik-baik umat adalah ketika kita kemudian bernasihat, ketika kita berdakwah, ketika kita kemudian mengingatkan saudara kita, ketika kita memberikan mau'izah, ketika kita kemudian menuntun dia dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, dari kemaksiatan menuju pertaubatan, dari kedurhakaan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertama-tama kita harus merasa cukup dengan semua balasan yang datang dari Allah atas apa yang kita nasihatkan. Ini yang terpenting. Jangan harapkan balasan nasihat itu dari orang-orang yang kita nasihati. Kecuali balasan nasihat pula sebagai hak sesama mukmin, sesama muslim yang saling menasihati, saling memberi masukan, saling memberi kritik dan juga syarat. Pertama-tama nih, kita harus merasa cukup dengan balasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyaknya di dalam kita menasihati. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan nasihat, di dalam memberikan penyadaran, di dalam memberikan saran, kita selalu mengikuti manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dimaksud dengan manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam memberikan nasihat, di dalam memberikan tausiah, di dalam memberikan satu mau'izah,
kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Yang pertama, kata para ulama, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qudwah qabla da'wah. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi teladan sebelum mengajak orang lain untuk mengikuti nasihat kita. Jadi ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa atas nasihat kita kalau kita sudah melaksanakan apa yang kita nasihatkan. Tentu saja ini bukan suatu kewajiban yang kalau kita tidak memenuhinya nasihat kita jadi berdosa, bukan. Maknanya adalah kita punya komitmen kuat untuk kemudian mengamalkan pula apa yang kita nasihatkan kepada sesama kita. Minimal kayak orang yang adzan. Orang yang adzan itu bilang hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Dia sudah sholat belum? Belum. Tapi jelas dia sudah mempersiapkan diri menuju sholat, sudah berwudu, sudah masuk masjid, malah sudah adzan. Dia kumandangkan pada saat itu. Ya belum sholat, tapi hayya 'alas shalah, dia sudah menyeru kepada sholat. Itu minimalnya, yaitu bagaimana kita menjadi al-qudwah qabla dakwah, berupaya untuk menjadi teladan sebelum kita mengajak orang melakukan sesuatu yang kita yakini itu. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang imam dari kalangan tabi'in, didatangi oleh budak-budak di kota Basrah. Di budak itu kalau Jumat mereka dapat libur dari tuannya di kota Basrah pada saat itu. Dan pada hari Jumat mereka mengadu kepada Imam Hasan al-Basri, ya Imam, jumlah budak di kota Basrah ini banyak sekali. Dan kami semua Masya Allah akan sangat berbahagia karena kami semua sudah memeluk Islam. Kalau kami ini bebas menjadi orang merdeka, sepenuhnya menjadi orang yang bebas, tidak dalam perbudakan lagi. Maka berkenankah wahai imam, nanti khutbah Jumat yang akan datang engkau di masjidmu berkhutbah tentang pembebasan budak dan keutamaannya. Hasan al-Basri berkeringat dingin, kemudian beliau berkata, bismillah, doakan saya mampu, akan saya usahakan menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin untuk membebaskan budak dan akan saya sampaikan keutamaan-keutamaan membebaskan budak. Jumat berikutnya ditungguin sama budak-budak ini, khutbah Jumat, keutamaan membebaskan budak. Kok enggak? Kok temanya beda ya? Oh mungkin Jumat depan. Ya sudah, Jumat depan kemudian ditunggu. Lah, kok temanya beda lagi ya? Bukan keutamaan membebaskan budak. Duh, kapan ini Imam Hasan al-Basri menyampaikan tentang itu? Kemudian pekan ketiga, pekan berikutnya ditunggu-tunggu. Oh ternyata betul pada pekan ketiga itulah Imam Hasan al-Basri berkhutbah Jumat tentang membebaskan budak. Dan pada hari itu satu riwayat disebutkan di kota Basrah dibebaskan kurang lebih 10.000 budak setelah khutbahnya Imam Hasan al-Basri. Masya Allah. Lalu para budak ini berduyun-duyun ke rumah Imam Hasan al-Basri. Kemudian mereka tanya, wahai imam, kami itu sudah request tema khutbah pembebasan budak sejak 3 pekan yang lalu, kok baru sekarang gitu ya, lama amat kami nunggunya. Tapi ya alhamdulillah akhirnya kami semua dibebaskan oleh tuan-tuan kami, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tuan-tuan kami. Kata Imam Hasan al-Basri, ya mohon maaf, saya itu kemarin pas nggak punya uang, saya kumpul-kumpulin, saya tabung, saya jual beberapa barang. Untuk apa? Untuk beli budak. Nah setelah saya beli budak, kemudian saya bebaskan. Nah uangnya baru ngumpul kemarin, saya beli budak tadi malam, pagi ini saya bebaskan, lalu baru tadi khutbah Jumat saya berani khutbah Jumat tentang pembebasan budak, karena saya baru mengamalkannya tadi pagi gitu. Jadi ini kekuatan nasihat yang berasal dari qudwah, al-qudwah qabla dakwah. Kalau kita kemudian memiliki al-qudwah qabla dakwah, nasihat kita akan lebih berbobot, akan lebih memiliki asar, memiliki dampak kepada orang lain. Yang kedua prinsipnya orang yang menasihati, at-ta'lif qabla ta'rif. At-ta'lif mengikat hati sebelum mengenalkan. Jadi jangan ujuk-ujuk baru kenal langsung dikasih tahu, tidak boleh kayak begitu mas, yang benar kalau wudhu ya, sembarangan itu wudhunya gitu. Kenal belum, negornya 5 kalimat. Yang benar menurut contoh dari Nabi SAW, at-ta'lif
qabla ta'rif. Mengikat hati sebelum mengenalkan. Lihat ada orang di rumah makan, makan pakai tangan kiri sambil berdiri. Maka apa yang kita lakukan? Oh, kita tahu ini mungkin orang belum tahu ilmunya. Maka yang kita lakukan at-ta'lif qabla ta'rif. Jangan langsung subhanallah, makanya kayak setan ya Mas ya. Jangan langsung begitu. Gitu ya, meskipun itulah hakikatnya gitu ya. Tetapi kita harus sampaikan gitu ya. Pelan-pelan at-ta'lif. Masya Allah Mas, baru lihat kayaknya ya belum kenal kita. Rumahnya mana Mas? Taman Alfa. Oh, saya Taman Beta, deket ya kita. Terus gimana? Oh, ngobrol dulu. Lama-lama, wah nggak enak ya Mas ya ngobrol sambil berdiri. Yuk duduk ya Mas. Nah, kita sudah dapat satu. Makan dia dari semula berdiri menjadi duduk, gitu ya. Terus ngobrol. Ngomong-ngomong kalau nulis juga kidal Mas, gitu ya. Pelan-pelan ngomongnya. Iya, saya tuh kidal sejak lahir, gitu kan. Makanya apa-apa pakai tangan kiri, kata dia. Kita tahu di dalam Islam selain makan kita masih diperbolehkan kalau kidal itu nulis, melakukan beberapa hal lain pakai tangan kiri itu tidak apa-apa, masih diperbolehkan kalau kita memang kidal. Tapi makan itu pengecualian. Nabi SAW menegur seorang yang kidal, kemudian dia berkata, aku tidak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah akan membuatmu tidak bisa menggunakan tangan kanan sama sekali. Dan dia tidak bisa menggunakan tangan kanan. Artinya apa? Soal makan ternyata menurut penelitian, makan bisa diperjuangkan, dilatih pakai tangan kanan itu bisa. Berbeda dengan nanti main tenisnya, main badmintonnya gitu ya, main pingpongnya. Berbeda dengan tadi nulisnya atau apanya yang kemudian memang dominan pakai tangan kiri karena kemudian kaitannya dengan syaraf. Tetapi kalau makan itu tetap bisa diperjuangkan, dilatih pakai tangan kanan. Pelan-pelan kita ngobrol, oh ya, jangan langsung kemudian menghakimi, menjudge, memberikan kepada dia hal-hal yang berat sifatnya. Enggak, at-ta'lif qabla ta'rif. Bagaimana kita mengikat hati sebelum mengenalkan. Kita lihat anak-anak muda, kita mau dakwai mereka, tidak bisa langsung nasihatin nyerocos. Kenapa? Karena kata orang Jawa, remaja itu doyan sego ora doyan swara. Doyan nasi tapi tidak doyan nasihat, itu anak muda. Maka tugasnya orang tua kepada anak muda ini taklif dulu. Diikat dulu hatinya, difasilitasi, senengnya ngapain? Futsal, oh ya ayo diikutin futsal. Oh senengnya ngapain? Senengnya nge-gym, oh ya ngikutin gitu ya. Sampai akhirnya kemudian, oh senengnya basket, oh senengnya skateboard, oh senengnya kayak Ustadz Hanan dengan begitu tekunnya mendekati anak-anak muda ini dengan berbagai macam hobi yang mereka suka, sehingga kemudian beliau taklif qabla ta'rif, mengikat hati sebelum mengenalkan. Yang berikutnya prinsipnya wat ta'rif qabla taklif, dan mengenalkan sebelum memberi beban. Jangan ujuk-ujuk langsung membebani. Ada orang belum kenal sholat, kita bilang sholat itu wajib loh 5 kali sehari, kalau enggak neraka well balasannya. Enggak. Kenalkan sebelum kita memberikan beban. Kalimat mengenalkan pun kita harus cerdas, tidak boleh sembarangan mengenalkan satu hal yang baik. Contoh, kita mau mengenalkan sholat kepada teman sekos-kosan atau seberang kontrakan yang kemudian belum sholat. Tapi tiap waktu sholat tiba, kita nadanya ngeluh. Dengar adzan zuhur, ya udah zuhur. Dengar adzan asar, ya udah asar. Dengar maghrib, maghrib lagi. Nah ini kita nggak akan bisa kemudian mengenalkan indahnya sholat kepada orang lain kalau kita sendiri ketemu sholat aja ngeluh. Kalimat ta'rif, kalimat untuk mengenalkan itu pasti kalimat yang bernada bahagia. Masya Allah, udah adzan zuhur ya Allah, akhirnya dari tadi aku rindu bisa sujud padamu ya Allah, gitu. Nah ini kan teman kosnya kemudian heran, lebih amat mau sholat zuhur aja.
Kenapa Neng? Enggak, aku rindu banget sama Allah. Pengen curhat sama Allah. Enggak ada yang lebih asik dicurhatin daripada Allah. Masuk sholat bisa curhat? Iya dong, sholat itu curhat. Orang Allah itu menjawab setiap apa yang kita sampaikan kepada dalam sholat. Iyakah? Iya. Ini namanya at-ta'rif qabla taklif. Kita mengenalkan sebelum memberi beban. Teman-teman akhwat ngekos, di teman kosannya ada yang belum berhijab, ada yang belum menutup aurat. Yang nggak bisa mengenalkan menutup aurat kepada mereka kalau kita pakai jilbab tapi ngeluh terus dengan jilbab kita. Aduh, panas banget, nggak enak gitu. Ya gimana dia mau tertarik berjilbab? Yang berjilbab aja ngerasa nggak enak dengan jilbabnya. Tapi kalau kita mau berdakwah ya berarti kita ta'rif qabla taklif. Kita kenalkan kepada mereka sebelum berbeban. Alhamdulillah. Pakai kerudung gini sejuk kalau siang-siang panas begini. Soalnya aku pakainya sampo khusus untuk yang berhijab. Malah iklan gitu. Tapi kalimatnya harus nadanya begitu. Nada bahagia, nada seneng, nada mencintai syariat. Itulah ta'rif. Itu mengenalkan kepada dia betapa indahnya baik syariat. Teman-temannya futsalan pakai celana pendek belum nutup aurat gitu ya, paha dan lututnya kelihatan. Kita mulai pakai celana training futsal ikut mereka gitu ya, atau basket ikut mereka pakai celana training yang kemudian nutup aurat dengan lebih baik gitu ya. Kita nggak usah cuap-cuap dulu mengatakan ih aurat, nggak malu apa gitu kan. Jangan gitu ya, kita perlihatkan bahwa dengan celana itu kita tetap nyaman, tidak terganggu, lebih sopan, lebih bebas geraknya gitu ya. Celana basket yang standar itu kan kalau begini sedikit sebenarnya kebuka gitu. Ada sesuatu yang bisa terbuka. Mengerikan kalau terbuka padahal gitu. Nah, maka kita kemudian tunjukkan dengan celana, itu ternyata bisa asyik dan ternyata dapat poin paling banyak. Misalnya kita dakwah dengan prestasi kita, keahlian kita. Memang ahlinya basket, jangan berhenti main basket, gunakan main basketnya untuk berdakwah gitu ya. Memang pinternya futsal, jangan berhenti dari futsal, jadikan futsal kita untuk ibadah. Begitu seterusnya. Jadi at-ta'rif qabla taklif, bagaimana kita mengenalkan sebelum memberi beban. Aduh, aku pengen sholat juga dong biar bisa curhat sama Allah. Iya, yang berikutnya prinsipnya yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Orang itu kalau memberi nasihat, kita ini dituntun oleh Nabi untuk memudahkan, jangan mempersulit. Udah pengen sholat tapi aku belum hafal bacaannya. Iya, kamu mesti hafal bacaannya. Nih buku bestseller sepanjang masa, pesolatan lengkap karya Dr. Andes Muh Rifai. Tahu ya ibu-ibu buku itu ya, tuntunan sholat lengkap DRS Muh Rifai. Oh itu buku super bestseller itu. Itu dijual sampai di bis-bis antar kota, antar provinsi, ada yang ngejajain, diletakkan di pangkuan kita. Tuntunan sholat lengkap di RS Mukhrifai. Selalu gitu. Oh, kamu harus hafal semua ini bacaannya. Serius harus hafal gitu. Nah jangan yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Apa kata kita kepada orang yang mau belajar sholat? Tenang, bacaan sholat itu nggak wajib kok semuanya kecuali surat Al-Fatihah. Kamu udah hafal kan Al-Fatihah? Belum. Misalnya benar-benar berasal dari keluarga yang blank soal sholat, belum hafal surah Al-Fatihah, udah gini aja, ditulis pakai tulisan Latin di kertas. Nanti kalau pas kita sholat kamu bawa, kamu baca, nanti 7 kali bawa aja sudah hafal kok. Beneran 7 kali bawa sudah hafal, akhirnya hafal gitu ya. Pelan-pelan baru kemudian bacaan-bacaan yang lain sedikit demi sedikit. Oh bacaannya mirip-mirip kok, rukuk sama sujud itu mirip, bacaannya mirip-mirip kok gitu. Ini misalnya begini-begini, mudahkan, jangan dipersulit. Wabashiru wala tunaffiru, berikan motivasi dengan kabar gembira dan jangan dibuat lari. Kok masih depan TV sih? Jam berapa ini? Jam 5. Udah sholat asar belum? Belum. Emang potensial ahli neraka kayaknya. Oh, jangan gitu dong, gitu kan? Jangan kemudian kita membuat dia lari. Masya Allah masih ada waktu loh. Masih ada waktu kalau sholat asar yuk. Yuk siapa
Tahu ini ibadah terakhir kita. Oh, serem malah. Ya benar, tapi kan gitu. Terus aku temenin ya, kita sholat berjamaah. Mumpung masih ada waktu sholat asar, keburu maghrib entar. Tapi kan ini nanti wudhunya bisa untuk sekaligus ya, asar sama maghrib gitu. Ada teman saya cerita Imam Syafi'i itu wudhu sholat isya dipakai untuk sholat subuh juga. Karena semalaman beliau tidak tidur, semalaman beliau itu mentelaah ilmu, bertafakur, menuliskan berbagai macam permasalahan-permasalahan fikih, luar biasa. Jadi sholat isya gitu ya, sampai subuh nggak tidur dalam rangka belajar dan menulis, itu Imam Syafi'i. Ada teman saya bilang, saya juga sering wudhu isya dipakai subuh. Kok bisa? Iya. Nggak tidur semalaman, tidur. Terus, iya soalnya isyaknya 3:30, subuhnya jam 4. Yes, saya bilang gitu. Jangan, saya bilang isya itu menurut jumhur ulama batas waktunya bukan subuh tetapi tengah malam, gitu ya. Jadi salah satu pendapat yang lebih kuat tentang batas akhir salat isya itu tengah malam, bukan menjelang subuh. Meskipun kalau sampai tengah malam belum sempat sholat isya, karena misalnya ba'da maghrib kelelahan tertidur, bangun-bangun sudah jam 2, ya wes kapan bangunnya kemudian laksanakannya sholat isya. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan dibuat lari. Ini cara kita menasihati. Ya, ada cerita lucu-lucuan dari Afrika, ada orang masuk Islam nggak jadi. Kenapa? Karena dai-nya tidak tahu mana prioritas yang disampaikan duluan, mana yang nanti, gitu ya. Begitu ada seorang kepala suku Afrika masuk Islam, dai-nya ini masih anak muda, sama anak muda ini langsung dibawa ke dokter bedah. Kata si kepala suku, ngapain kita ke dokter bedah? Apa? Kalau masuk Islam itunya dipotong, namanya khitan. Kata dia, itu ku dipotong. Iya. Kalau gitu aku gak jadi masuk Islam, aku batal masuk Islam. Oh, Anda tadi sudah bersyahadat. Sekarang kalau membatalkan masuk Islam, hukumnya Anda murtad. Murtad keluar dari Islam, hukumannya potong sini. Kata kepala sukunya, agama macam apa ini? Masuk potong bawah, keluar potong atas, katanya. Ini karena tidak tahu mana yang lebih prioritas untuk disampaikan. Pelan-pelan ngajak khitan. Masa baru syahadat langsung diajak pergi ke dokter untuk khitan? Nanti dululah dijelaskan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, gitu ya. Traumatis nanti masuk Islamnya gitu. Jadi ini wabasyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan dibuat lari. Jadi ini tata caranya yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kemudian landasan cinta dalam memberi nasihat itu selalu memilihkan manhaj atau metode sesuai dengan yang ditentukan oleh Nabi. 1. Al-qudwah qabla dakwah, beri teladan sebelum mengajak. 2. At-ta'lif qabla ta'rif, ikat hatinya sebelum mengenalkan. 3. At-ta'rif qabla taklif, kenalkan sebelum memberi beban. Yang keempat, yasyiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Yang kelima, kelima, basyiru wa la tunaffiru, beri kabar gembira jangan dibuat lari. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, termasuk bagaimana menasihati dengan cinta adalah mempertimbangkan keadaan dari yang dinasihati. Dengan itu kita memilih cara, memilih kalimat, memilih waktu yang paling tepat untuk memberikan nasihat tersebut. Tidak semua orang bisa diberi nasihat dengan satu cara tertentu. Ada orang yang model orangnya blak-blakan, senengnya apa adanya. Misalnya orang Madura gitu ya. Maka cara memberi nasihatnya blak-blakan, di depan umum pun tidak mempermalukan namanya. Kalau dulu di zaman sahabat ada sahabat yang tipikalnya begini. Siapa misalnya? Misalnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Disebut oleh Rasulullah, Abu Dzar itu asdaqul lahjatan. Omongannya sesuai dengan isi hatinya. Apa yang ada di dalam hati langsung diomongin.
Orang beginian kalau nasihatin juga mestinya langsung. Maka satu hari Abu Dzar marah sama Bilal. Kemudian Abu Dzar manggil Bilal dengan kalimat yang tidak bagus. Kalimatnya Abu Dzar ketika itu, "Woi, anak budak hitam." Bener gak Bilal anak budak hitam? Bener. Tapi baik gak disampaikan begitu? Enggak. Jadi ketika itu Bilal itu ya yang kemudian dipanggil seperti itu, ya tentu saja menjadi satu hal, kok saya dipanggilnya kayak begitu. Maka Rasulullah marah ketika itu melihat Abu Dzar memanggil Bilal dengan kalimat yang tidak sopan. "Woi anak budak hitam." Maka Rasulullah nunjuk langsung ke hidungnya Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Dzar? "Kamu di dalam dirimu masih terdapat jahiliyah. Hei Abu Dzar, kamu di dalam dirimu masih terdapat jahiliyah." Abu Dzar odel orangnya blak-blakan begitu, dinasihati blak-blakan juga nggak masalah, tidak merasa dipermalukan, itu ya. Saya tidak tersinggung, hanya kaget aja kan begitu. Seperti yang beliau katakan, misalnya gitu. Tipikalnya memang begitu. Maka kemudian Sayyidina Abu Dzar itu meletakkan kepalanya di tanah, lalu menaburkan pasir ke mukanya, kemudian bilang kepada Bilal, "Bilal sini dong, injek kepala gue dong. Oh, gue salah banget tadi, ngomong apaan gue tadi. Please dong Bilal buat menebus kesalahan saya dong, injak kepala saya dong." Gitu. Nah, ini tipikal orang yang dinasihati langsung tidak tersinggung. Dia memperbaiki dirinya saat itu juga ketika dinasihati, nggak baper sama sekali, nggak bawa dendam sama sekali. Inilah tipikal Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi nggak semua orang bisa kayak Abu Dzar. Ada tipikal lain, misalnya tipe Abdullah bin Umar. Rasulullah tuh tahu Abdullah bin Umar nggak bisa dinasihati langsung di depan, apalagi di depan umum. Enggak. Bahkan juga nasihatnya tidak lebih efektif kalau disampaikan dalam keadaan berdua, diomongin baik-baik. Bukan. Ada cara lain untuk menasihati Abdullah bin Umar. Maka suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab melaporkan putranya, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Umar ini anakku soleh, cuman penyakitnya satu ya Rasulullah." "Apa itu?" Kata Umar bin Khattab, "Anakku ini susah dibangunin untuk qiyamul lail. Tolong ya Rasulullah, nasihati dia." Ternyata Rasulullah menasihati Abdullah bin Umar, nunggu kapan? Abdullah bin Umar tidak datang ke majelis Rasulullah SAW. Saat itulah Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia qiyamul lail." Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia qiyamul lail. Ini disabdakan ketika Abdullah bin Umar tidak datang. Ketika majelis bubar, Abdullah bin Umar itu nggak datang karena ada keperluan, sehingga dia datang ke teman-temannya di majelis itu. Dia tanya, teman-teman tadi isi majelisnya apa? Ada pesan khusus buat kamu. Apa? Rasulullah bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia qiyamul lail. Jelep. Kemudian ketemu orang lain, Abdullah bin Umar, Masya Allah kamu tadi disebut-sebut Nabi loh. Disebut-sebut gimana? Iya, Nabi bilang sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika qiyamul lail. Jelep. Ada banyak orang memberi nasihat begitu. Akhirnya kata Abdullah bin Umar, sejak hari itu tidak pernah dalam hidupku aku meninggalkan qiyamul lail. Masya Allah, nasihatnya kena. Caranya Rasulullah tahu, oh ini caranya begini nih, jangan langsung ini. Ini caranya harus lebih tepat gitu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, selalu memilih nasihat yang paling tepat untuk para sahabatnya dengan cara yang paling tepat yang memungkinkan. Khusus untuk menasihati ibu-ibu, misalnya Rasulullah pesan sangat harus hati-hati wahai para bapak-bapak, rifqan bil qawarir, rembutlah kepada gelas-gelas kaca. Kata Nabi SAW, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk bagian kiri dan tidak ada yang lebih bengkok daripada tulang rusuk bagian kiri. Kalau kalian biarkan dia akan tetap bengkok, kalau kalian paksa meluruskannya dia pasti patah. Bagaimana caranya meluruskan wanita tanpa membuatnya patah? Rasulullah mencontohkan dengan satu contoh yang luar biasa. Gimana menasihati istrinya dengan cara yang sangat indah. Ceritanya begini. Pada suatu hari ada tamu. Rasulullah SAW menerima tamu ini di rumah ibunda kita Aisyah. Jadi kalau kita belajar sirah kita ketemu Nabi itu nggak punya rumah. Yang punya rumah siapa? Istri-istrinya.
Ini rumah Aisyah, ini rumah Sofiyah, ini rumah Ummu Salamah, ini rumah Hafsah, ini rumah Zainab, ini rumah gitu ya, Ummu Habibah. Ini istri-istri beliau punya rumah. Ini yang diaplikasikan di undang-undang keluarga Mesir. Di Mesir itu status rumah selalu atas nama istri. Kenapa? Dalilnya tadi, rumah itu milik istri, suami itu bukan numpang, yang beliin ya Bu ya. Suami itu statusnya adalah pemilik dari pemilik rumah. Gitu kan? Nah, tapi ini untuk mengantisipasi kedzaliman. Namanya juga keturunan Fir'aun, kan tahu sendiri. Orang Mesir maksudnya. Kalau orang laki-laki Mesir itu macam-macam, lalu dia dengan mudah mentalak istrinya. Aku ceraikan kamu, pergi dari sini. Kata istrinya, sertifikat atas nama siapa emang? Nah, ini antisipasinya supaya laki-laki tidak berbuat zalim kepada istrinya. Ingat, penguasa rumah adalah istri gitu. Nah, kembali ke kisah tadi. Jadi Rasulullah SAW itu menerima tamu di rumah Aisyah. Namanya juga ada tamu, tentu saja layaknya ada tamu itu kalau ada suguhannya, gitu kan? Kalau Ustadz disuguh itu sebenarnya siksaan. Bisa memandang, tidak bisa menikmati gitu ya. Tetap disuruh ngomong. Untungnya cuma minuman gitu ya. Biasanya di beberapa tempat snack macam-macam taruh meja depan Ustadz. Ya Allah, siksaan gitu. Makanya ini nasihat untuk yang jomblo, jangan suka memandang yang belum bisa dinikmati. Nambah pedih rasanya gitu. Jadi maka ada istri Nabi SAW yang lain yang kemudian berinisiatif, dibikinkan makanan, hidangan untuk jamuan dari rumah, lalu dia suruh jariyahnya, pelayan perempuannya, ngantar ke rumah Aisyah. Dibawalah oleh jariyah itu, oleh pelayan itu ke rumah Aisyah. Tamu-tamu lagi ngobrol dengan Nabi SAW, maka hidangan itu disajikan kepada para tamu. Rasulullah SAW mendapatkan hidangan itu, tentu saya bersyukur. Beliau silakan tamu-tamunya untuk makan. Ketika itulah tamu-tamunya sedang akan mencomot hidangan dari piring besar itu, tangannya bergerak. Kalau kita sekarang dalam gerakan slow motion, slow motion. Pada saat itu Aisyah merasa terluka kedaulatannya. Rumah gue, tamu gue, siapa berani kasih hidangan tanpa seizin gue? Manusiawi. Rumahnya Aisyah, tamunya bertamu kepada Rasulullah di rumah Aisyah, kok ada orang yang kemudian tiba-tiba nyelonong bawa makanan disuguhkan ke tamu. Tersinggung wajar nggak? Wajar. Dia kalau aman, kalau ada racun, ya enggak sih, kan enggak mungkin suudon antar istri Nabi SAW. Tetapi kan itu memang adabnya seharusnya begitu. Minta izin dulu kepada Sayyidah pemilik rumah, kan begitu. Aisyah sudah terlanjur dibakar cemburu dan rasa marah, keluar dari bilik gitu ya, dalam gerakan lebih cepat daripada slow motionnya orang-orang yang mau makan hidangan. Ketika kemudian tangan-tangan sedang terulur mau mengambil hidangan, tangan Aisyah lebih cepat bergerak, pinggan itu dia pukul dengan tangannya, plak. Kemudian dalam gerakan slow motion juga berputar di udara, buk, buk, buk. Kemudian dia turun jatuh ke tanah, perang, pecah di lantai, hidangannya berserakan. Kalau bapak-bapak jadi suaminya Aisyah, kira-kira apa-apa yang akan bapak lakukan menghadapi kejadian semacam itu? Berat Pak, punya istri kayak Aisyah, berat. Kamu gak akan kuat. Hanya Rasulullah SAW yang kuat. Memang luar biasa sifatnya Aisyah ini. Selalu saya sampaikan cerita ini untuk membuktikan kepada bapak ibu sekalian, tidak ada pasangan sempurna, itu gak ada. Hatta istri Nabi Aisyah dalam hal ini memiliki sifat pencemburu yang sangat kuat dan membuat dia melakukan aksi semacam ini. Betapapun begitu, tentu saja saya mengatakan kepada para ibu, soal yang satu ini jangan ditiru. Don't try this at home.
Kata istri-istri, saya sedang meladani Aisyah, ngapain? Banting piring. Bukan begitu caranya, Bu. Kalau kesolihahan tidak seperti Aisyah, jangan mengikuti kebiasaan banting piringnya. Kalau solihahnya kayak Aisyah boleh. Hafal 40.000 bait syair, hafal Al-Quran seluruhnya, meriwayatkan 4.000 hadis, boleh kalau begitu gitu ya. Kalau enggak itu jangan coba-coba banting piring depan tamu. Suami Anda yang enggak kuat. Jadi banting piring depan tamu. Apa yang lakukan Nabi SAW? Kalau dia suami zaman now gitu ya, pasti berdiri mencak-mencakan, woi, gak tahu diri, tamu baru mau makan dibanting piringnya, siapa yang ngajarin? Malu-maluin. Nah kalau suami reaksinya begini, sebenarnya suaminya lebih gak tahu diri daripada istrinya. Iya kan? Jelas istri kayak begitu, layaknya juga suaminya lebih parah gitu. Tapi Rasulullah cool, tenang, gak bereaksi apa-apa, duduk, diem, senyum. Enggak lama kemudian Aisyah habis banting piring kan, jalan balik ke biliknya, brok 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 gitu ya, banting pintu, prak gitu. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Sangat simpel. Beliau turun ke bawah, ngambilin pecahan-pecahan pinggan, pecahan piring, letakkan di tangan. Makanan yang berserakan beliau kumpulkan, yang kotor beliau bersihkan dengan ujung baju, letakkan lagi di pinggan, di wadah. Belum 5 menit gitu, taruh di atas. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, tamu-tamu ini, kulu wal afu gharat ummukum, silahkan makan, mohon maaf ya, ibu kalian tadi sedang cemburu. Gitu aja. So simple, penjelasannya sederhana, tapi sudah tidak perlu keterangan lain-lain. Masa ada yang mau tanya, tadi emang lagi marah ya Rasulullah? Nggak perlu ada yang tanya lagi, PMS kali ya Rasulullah? Enggak, sudah. Kulu wal afu gharat umukum, penjelasannya singkat, padat, jelas. Kulu silahkan makan, wal afu dan mohon maaf ya, gharat umukum, ibu kalian sedang cemburu. Clear. Ya, kalau saya jadi tamu tetap aja melongonya lama gitu. Nabi istrinya serem juga ya gitu. Tapi Masya Allah, ini Rasulullah SAW gitu ya, beliau tidak memarahi. Kenapa? Dilarang menghukum orang yang marah atau bersalah karena cemburu. Karena cemburu itu karena cinta. Artinya dilarang memarahi orang yang salah, padahal salahnya karena cinta. Aisyah cinta, maka cemburu. Cemburu jadi marah, marah banting piring. Banting piringnya karena cinta. Jadi temanya bukan cuma nasihat karena cinta, menasihati dengan cinta itu. Marah juga dengan cinta. Perang. Karena apa? Hakikatnya begini, orang itu kalau bersalah kepada yang dicintai, tinggal hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Nyesel, pasti nyesel. Aisyah yang habis banting piring pasti nyesel. Sayyidina Umar bin Khattab yang datang ke rumah adiknya lagi baca Quran, ketok pintunya, brak 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 brak, dibukakan, kemudian beliau marah, adiknya ditampar sampai pipinya pecah, iparnya dijotos, dipukul sampai gelangsar. Gelangsar itu bahasa Indonesianya apa ya? Terkapar. Terkapar itu keadaan sesudah gelangsar sebenarnya. Gelangsar itu proses dari sejak dia melayang sesaat di udara sampai terbanting ke lantai sampai kemudian posisi akhir terkapar. Itu namanya gelangsar, satu kesatuan. Bahasa Jawa memang lebih kaya. Gimana ya? Bahasa Indonesia jatuh melayang sebentar di udara lalu terkapar. In Javanese gelangsar. Jatuh. Itu hitung 5, 4, 3, 2, 1 nyesel. Cuma orang yang habis bersalah dan nyesel itu 2 tipe. Yang satu ngaku lalu minta maaf, yang kedua gengsi.
terus diterus-terusin salahnya. Itu yang kedua nih yang bahaya. Yang pertama terjadi pada Umar, ngaku nyesel. Fatimah, apa yang kamu baca tadi? Fatimah, bacakan lagi untukku apa yang kamu baca tadi. Nyesel. Aisyah juga 10, 9, 3, 2, 1 keluar dari bilik, pintunya terbuka lagi, mendekat kepada Rasulullah dengan langkah malu-malu. Kemudian dalam bahasa kita sekarang, terus gimana? Nah pada saat itulah Rasulullah SAW senyum lagi, kemudian beliau bersabda, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Clear, selesai. Apa keterangannya tadi tentang mematahkan dan membiarkan tetap bengkok? Kalau Nabi SAW pas Aisyah banting piring, kemudian beliau mereaksi dengan marah-marah, apalagi mengumpat istrinya, itu namanya mematahkan. Yang patah gak bisa disambung lagi. Tetapi kalau pas Aisyah ngaku salah, terus gimana? Lalu Rasulullah bilang begini, gak apa-apa sayang, gak usah dipikirin, pokoknya I love you. Ini namanya membiarkan tetap bengkok, tidak menasehati, tidak memberi koreksi, tidak kemudian memberikan peringatan, tidak meluruskan kesalahan. Jadi tepat sekali pada saat orang yang kita sayangi merasa bersalah dan meminta nasihat, saat itulah kita berikan nasihat yang paling tepat. Yang sebelum itu mungkin gak efektif, wong dia belum merasa salah. Ketika dia belum merasa bersalah, mau dinasihatin kayak apa, masuk gak? Gak masuk. Tapi begitu dia merasa kesalahannya itu sesuatu yang waduh gitu ya, maka kita berikan jalan bagi dia untuk memperbaiki dirinya. Jangan menasihati dengan niat memojokkan. Jangan menasihati dengan niat membuat dia merasa bersalah yang gak habis-habis. Jangan menasihati dengan niat untuk membuat dia depresi, membuat dia makin stres. No, kita menasihati supaya dia menjadi lebih baik, bukan supaya dia sekedar merasa bersalah. Itu yang terpenting. Kadang-kadang kita terjebak nasihatin orang itu biar dia merasa bersalah. Kadang-kadang terus diungkit-ungkit biar merasa bersalah terus. Nah ini keliru sudah dari konstruknya. Seharusnya orang menasihati itu untuk memberi petunjuk ke jalan yang benar, membimbing ke jalan yang lurus, bukan untuk membuat orang merasa bersalah terus, membuat orang merasa depresi dengan kesalahannya gitu, nggak punya harapan dengan kesalahannya. Jangan sampai terjadi. Inilah menasihati karena cinta, beserta beberapa contohnya. Saya kembalikan ke moderator Kang Indra Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Nasihatnya sangat indah sekali Ustaz. Terkait dengan menasihati itu, saya jadi ingat Imam Syafi'i itu pernah mengatakan Ustaz, barang siapa yang menasihati seseorang secara sembunyi-sembunyi, maka dia telah memuliakannya, dan barang siapa yang menasihati secara umum, maka dia telah menghinakannya. Ini kata Imam Syafi'i yang sangat bagus sekali, dan ini pernah terjadi Ustadz nih di sosial media. Ada seorang pemuda di sebuah kolom komen, dia mengatakan, saya tadinya mau hijrah, saya tadinya mau belajar agama, tapi ngelihat kalian pada berantem, saya jadi takut. Saya mau belajar ke Ustadz ini, saya takut dimarahin. Saya mau belajar ke Ustadz ini, takut ditazir. Jadi ini sepertinya akibat karena semuanya di blow up ya Ustadz ya. Tidak secara sembunyi-sembunyi gitu. Gitu. Nah, bagi jamaah mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan langsung. Baik, tafadhal langsung.